Halo semua, bagaimana kabarnya? Semoga sehat-sehat ya. Di video pembelajaran kali ini kita akan membahas materi hukum 2 Kirchhoff. Bisa disebut juga hukum tegangan Kirchhoff atau Kirchhoff Voltage Law. Sebelum ke materi, kita lihat dulu nih kompetensi dasarnya, yaitu jeng-jeng. Memformulasikan besaran-besaran listrik pada rangkaian tertutup sederhana. Udah lihat nih kompetensi dasarnya. Sekarang giliran indikatornya. Jeng-jeng. Yaitu 1. Menjelaskan konsep hukum 2 Kirchhoff. 2. Memformulasikan besaran dalam rangkaian tertutup sederhana dengan menggunakan hukum 2 Kirchhoff. 3. Menerapkan konsep hukum 2 Kirchhoff dalam menjelaskan fenomena kelistrikan dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang udah pada inget kan tentang hukum kekekalan energi? Tadi kenapa ya ditanya soal itu? Karena hukum 2 Kirchhoff itu didasari oleh hukum kekekalan energi. Udah masuk materi nih, tapi mau tanya dulu deh. Masih inget nggak tentang hukum kekekalan energi? Ya, ketika muatan listrik Q berpindah dari potensial tinggi ke potensial rendah dengan beda potensial V, energi muatan itu akan turun sebesar QV. Nah, hubungan antara energi W, beda potensial V, dan muatan Q dinyatakan dengan V sama dengan W per Q. Dalam hitungan 1 sampai 3 akan muncul gambar rangkaian. Perhatikan ya. 1, 2, 3. Nah, ini adalah gambar muatan listrik yang mengalir melalui rangkaian tertutup memenuhi hukum kekekalan energi. Rangkaian loop tertutup adalah jalur konduksi dalam rangkaian yang memiliki titik awal dan akhir yang sama. Jika arus yang mengalir melalui rangkaian dari titik manapun, arus kembali ke titik awal yang sama, itu akan menjadi rangkaian loop tertutup. Karena arus yang mengalir melalui rangkaian loop tertutup itu sama saja seperti kita naik roller coaster. Mau sesering apapun kamu nanjak atau turun, ujung-ujungnya bakal turun di tempat dan ketinggian yang sama. Jadi titik awal dan akhir adalah sama dan mereka memiliki posisi potensial yang sama. Sesuai dengan hukum kekekalan energi, penurunan ini harus sama dengan energi yang dilepaskan oleh baterai, QV. Dengan demikian berlaku, QV sama dengan QV1 plus QV2 plus QV3. V min V1 min V2 min V3 sama dengan 0. Persamaan ini menjadi sigma V sama dengan 0. Yang berarti bahwa total beda potensial atau tegangan pada suatu rangkaian tertutup adalah 0. Versi lain dari bunyi hukum 2 Kirchhoff pada rangkaian tertutup yaitu jumlah aljabar GGL epsilon dan jumlah penurunan potensial IR sama dengan 0. Secara matematis dapat ditulis sigma epsilon plus sigma IR sama dengan 0. Sigma epsilon di sini yaitu gaya gerak listrik GGL. Ini berasal dari sumber tegangan pada rangkaian, biasanya baterai. Sedangkan sigma IR adalah perubahan potensial oleh resistor yang dihitung menggunakan rumus hukum Ohm. Wah, sepertinya teman-teman sudah cukup paham ya. Oke deh, sekarang saatnya kita bahas mengenai kegunaan hukum 2 Kirchhoff. Hukum 2 Kirchhoff ini berguna untuk menganalisis rangkaian yang punya beberapa sumber tegangan, terutama kalau dirangkai secara paralel. Dan kutub-kutub sumber tegangan ini dipasang secara acak, tidak seperti pada rangkaian seri. Kita juga bisa tahu besaran arus yang mengalir pada rangkaian antara dua titik pada rangkaian. Ini penting banget supaya kita bisa menentukan apakah suatu komponen listrik aman dipasang di bagian tertentu pada rangkaian. Wah, itu tadi kegunaan hukum 2 Kirchhoff.
Luar biasa ya teman-teman. Oh iya, teman-teman tahu nggak hukum 2 Kirchhoff ini memiliki aturan? Apa aja ya aturannya? Yuk diperhatikan ya. 1. Jika arah loop bertemu kutub positif, maka tanda GGL adalah positif. 2. Jika arah loop bertemu kutub negatif, maka tanda GGL adalah negatif. 3. Jika arah arus listrik searah dengan arah loop, maka tanda arus listrik adalah positif. 4. Jika arah arus listrik berlawanan arah dengan arah loop, maka tanda arus listrik adalah negatif. Biar lebih paham, coba kita lihat rangkaian yang sederhana kayak gini. Di rangkaian ini ada 2 sumber tegangan dan 3 hambatan. Kita bakal coba cari tahu arus yang mengalir di tiap komponen listrik di rangkaian ini dan beda potensial antara titik B dan D. Kalau kita perhatikan di rangkaian ini ada 2 titik percabangan, di titik B dan di titik D. Kalau kita ingat dari hukum 1 Kirchhoff, jika ada jumlah arus yang masuk itu sama dengan jumlah arus yang keluar. Kita asumsikan bahwa arah arus ke kanan itu I1, arah arus ke kiri itu I2, arah arus ke bawah itu I3. Jadi I1 plus I2 sama dengan I3. Oh iya, arah arus ini belum tentu benar ya, tapi kita tetap bakal lanjut ngitung. Karena kalau nanti ternyata arah arusnya salah, kita bakal dapat nilai arus negatif yang menandakan arah arus terbalik. Tapi besarnya tetap kok. Nah, kalau kita ngikutin arus yang nyabang tadi, arus tersebut dari titik B di sini akan ke titik D dan akan kembali nyabang. Ini terjadi terus-menerus, sehingga terbentuklah jalur yang melingkar atau kita sebut loop. Loop adalah rangkaian tertutup yang menghantarkan arus listrik dari satu titik keliling rangkaian dan kembali ke titik yang sama. Di dalam sebuah rangkaian bisa terdapat lebih dari satu loop. Di rangkaian yang lagi kita amati, ada 2 loop yang bisa kita buat. Loop 1 di bagian kiri rangkaian dan loop 2 di bagian kanan rangkaian. Arah loopnya kita yang nentuin. Bisa begini sesuai dengan arah arus kita tadi. Bisa juga sebaliknya. Kalau udah dibuat loopnya, kita bisa pakai rumus hukum 2 Kirchhoff. Kita mulai dari loop 1 dulu ya. Sigma epsilon ditambah sigma IR sama dengan 0. Loop ini mempunyai tegangan 32 volt dengan hambatan 4 ohm dan 10 ohm. Kalau misalnya muatan ini gerak dari titik D ngikutin arah loop, ini akan sampai di kutub negatif dahulu atau garisnya yang lebih pendek. Terus muatan ini akan sampai ke hambatan 4 ohm, kemudian hambatan 10 ohm. Karena arah arusnya sama dengan arah loopnya, maka nilai arusnya adalah positif. Jadi kita bisa tulis negatif 32 ditambah 4 I1 ditambah 10 I3 sama dengan 0. Nah, kita tinggal pindah ruas. Jadi 4 I1 ditambah 10 I3 sama dengan 32. Ini adalah persamaan 1. Sekarang kita ke loop 2 ya. Di loop ini ada tegangan 15 volt dengan hambatan 5 ohm dan 10 ohm. Kalau misalnya muatan ini gerak dari titik D ngikutin arah loop, ini akan sampai di kutub negatif dahulu atau garisnya yang lebih pendek. Terus muatan ini akan sampai ke hambatan 5 ohm, kemudian 10 ohm. Karena arah arusnya sama dengan arah loopnya, maka nilai arusnya adalah positif. Jadi kita bisa tulis negatif 15 ditambah 5I2 ditambah 10I3 sama dengan 0. Kita tinggal pindah ruas. Jadi 5I2 ditambah 10I3 sama dengan 15. Ini adalah persamaan 2. Untuk mengeliminasi persamaan 1 dan 2, kita bisa samakan. Menurut hukum 1 Kirchhoff yaitu arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Jadi I1 ditambah I2 sama dengan I3. Karena di persamaan 1 ini hanya ada I1 dan I3, jadi kita bisa ganti di I1-nya saja. Kita bisa cari I1 sama dengan negatif I2 ditambah I3. Kemudian bisa kita masukkan nilai I1-nya. Jadi 4 dikali negatif I2 ditambah I3 ditambah 10 I3.
sama dengan 32. Bisa kita kalikan langsung. Jadi negatif 4I2 ditambah 4I3 ditambah 10I3 sama dengan 32. Kemudian negatif 4I2 ditambah 14I3 sama dengan 32. Jadi ini persamaan tiganya. Sekarang kita eliminasi persamaan 3 dan persamaan 2. Negatif 4I2 ditambah 14I3 sama dengan 32. Dan 5I2 ditambah 10I3 sama dengan 15. Agar kita bisa eliminasi, persamaan 3 dikali dengan 5 dan persamaan 2 dikali dengan 4. Jadi hasilnya untuk persamaan 3 yaitu negatif 20I2 ditambah 70I3 sama dengan 160. Dan hasil persamaan 2 yaitu 20I2 ditambah 40I3 sama dengan 60. Kita jumlahkan kedua persamaan ini. 160 ditambah 60 sama dengan 220. 70I3 ditambah 40I3 sama dengan 110I3. Negatif 20I2 ditambah 20I2 bisa kita coret. Sekarang kita pindah ruas persamaannya. I3 sama dengan 220 dibagi 110. I3 sama dengan 2. Jadi kita bisa tahu I3 itu sama dengan 2. Selanjutnya kita cari nilai arus yang lainnya. Kita ambil dari persamaan 2 saja ya. 5I2 ditambah 10I3 sama dengan 15. Nah, karena kita sudah tahu nilai I3 yaitu 2, maka langsung kita substitusikan. 5I2 ditambah 10 dikali 2 sama dengan 15. 5I2 ditambah 20 sama dengan 15. 5I2 sama dengan 15 dikurangi 20. 5I2 sama dengan negatif 5. I2 sama dengan negatif 5 dibagi 5. Hasilnya I2 sama dengan negatif 1. Jadi nilai I2 adalah negatif 1. Nah, tinggal cari 1. Kita pakai persamaan 1 saja, yaitu 4I1 ditambah 10I3 sama dengan 32. Karena kita sudah tahu nilai I3-nya yaitu 2, maka kita langsung substitusikan. 4I1 ditambah 10 dikali 2 sama dengan 32. 4I1 ditambah 20 sama dengan 32. 4I1 sama dengan 32 dikurangi 20. 4I1 sama dengan 12. I1 sama dengan 12 dibagi 4. Hasilnya I1 sama dengan 3. Jadi nilai I1 adalah 3. Kita sudah mendapatkan nilai setiap arusnya. I1 sama dengan 3. I2 sama dengan negatif 1. Dan I3 sama dengan 2. Nilai arus pada I2 ini kan negatif. Artinya, arah arusnya kebalikan dari yang udah kita tentuin tadi. Jadi, arah arus I2 itu ke kanan atau keluar dari titik percabangan. Selanjutnya, kita hitung beda potensial antara titik B dan D. Bisa langsung dari titik B ke D atau dari arah kiri melewati titik A atau juga bisa ke arah kanan melewati titik C. Sekarang kita coba yang ke arah kiri, yaitu melewati titik A. Di sini ada hambatan 4 ohm, arus I1 dan GGL 32. Muatan yang melewati titik A ini akan bertemu dengan garis yang lebih panjang atau kutub positif. Jadi GGL-nya positif 32. Arah arus I1 berlawanan arah, maka nilai arusnya negatif 3. Dan hambatannya 4 ohm. Bisa kita tuliskan rumusnya. VBD sama dengan sigma epsilon ditambah sigma IR. VBD sama dengan 32 ditambah negatif 3 dikali 4. VBD sama dengan 32 dikurangi 12. VBD sama dengan 20. Jadi, hasil dari beda potensial antara titik B dan titik D melalui titik A adalah 20 volt. Sekarang
Kita buktikan dulu melalui garis tengah antara titik B dan titik D. Di sini kita gunakan rumus VBD sama dengan sigma epsilon ditambah sigma IR. Melalui garis tengah ini hanya ada arus I3 dan hambatan 10 ohm. Kita bisa langsung masukkan I3-nya, yaitu 2 ampere dan hambatannya 10 ohm. Jadi, VBD sama dengan 2 dikali 10. VBD sama dengan 20 volt. Jadi, hasil dari beda potensial antara titik B dan titik D melalui garis tengah adalah 20 volt. Hasil beda potensial dari jalur garis tengah dan jalur kiri itu sama-sama 20 volt. Itu artinya mau dari jalur manapun hasilnya akan sama. Penerapan hukum 2 Kirchhoff ini juga dapat dirasakan pada rangkaian seri dan paralel, di mana jika suatu lampu disusun dengan rangkaian seri, maka yang terjadi ialah lampu yang terdekat dengan sumber listrik akan menyala lebih terang dibandingkan dengan lampu yang jauh dari sumber listrik. Sedangkan jika lampu tersebut disusun secara paralel, maka yang terjadi ialah semua lampu akan memiliki tingkat keterangan yang sama dari satu lampu dengan lampu yang lain, walaupun jarak dari sumber listrik berbeda-beda. Nah, kita udah belajar tentang hukum 2 Kirchhoff, di mana muatan yang mengalir dalam suatu rangkaian dan kembali ke posisi awalnya akan mempunyai potensial listrik yang sama dengan potensial listrik awalnya. Hukum 2 Kirchhoff berguna untuk menganalisis rangkaian yang punya banyak cabang dan banyak komponen. Dari analisis ini kita bisa tahu arah dan besar arus di bagian-bagian rangkaian, sehingga alat listrik akan bekerja dengan baik dan tidak konslet. Terima kasih teman-teman sudah menonton video pembelajaran materi hukum 2 Kirchhoff. Jangan lupa di like, comment, and share ya teman-teman agar kita bisa berbagi ilmu. Sampai jumpa.